Selamat malam, Pak Supriyana, adik-adik mahasiswa. Selamat malam Pak Windy. Ya, maaf saya baru join ini. Tadi dari antar ibu ke RS check up. Oh gitu, ya ya. Sudah. Oke, Ya, bisa kita mulai silakan biar Putri. cepat Ya, ya. gih, Oke, gih, gih. baik, baik. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak KPS Informatika, Bapak Dr. Imade Widiarta, SSI Mkom. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2024. Oke, sebentar kita uh, record dulu nih biar nggak ini nanti. Recording in progress. Oke, sudah ya. Ya, jadi pada hari ini Senin 6 April 2026, Prodi Informatika dan Komisi PKL melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PKL periode tahun 2026. Jadi sebelumnya kami ucapkan permohonan maaf karena kegiatan sosialisasi PKL periode tahun 2026 ini dilaksanakan pada malam hari di jam 19.00 WITA ya. Jadi ini supaya tidak mengganggu kegiatan perkuliahan yang hari ini cukup padat. Jadi mohon permaklumannya. Adapun agenda sosialisasi PKL periode tahun 2026 itu adalah yang pertama sambutan dan arahan nanti dari Bapak KPS sekaligus nanti membuka acara kegiatan sosialisasi PKL periode tahun 2026, kemudian pengisian materi sosialisasi dan terakhir itu adalah diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai dari agenda yang pertama itu sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi PKL periode tahun 2026. Kepada Bapak KPS mohon untuk arahan dan sambutannya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Supriyana selaku ya, mohon maaf Pak Supri, hal mendadak barusan. Ya, baik, Pak Supri yang terhormat ya, jadi sebagai Ketua Komisi PKL di Prodi kita Informatika yang telah menyelenggarakan acara ini, terima kasih ya. Juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, selamat malam semuanya. Seperti yang Pak Supri sampaikan, jadi mohon maaf. Ya, Pak Supri, suara saya terdengarkah? Pak Widi. Ya, Pak Supri, selamat malam. Pak Supri, suara saya bisa didengar, Pak? Oh iya, ya. Ini koneksi saya ternyata ini lagi Koneksi Pak Supri atau koneksi saya nih? Ada yang lain bisa dengar suara ini saya? saya kayaknya ini, iya ya. Saya Bisa, matikan oke. dulu videonya ya. Ini kayaknya Siap, videonya. siap. Oke, silakan Lanjut Pak Pak Supri. Widi ya. Jadi mohon maaf sebelumnya juga adik-adik sekalian, seperti yang disampaikan Pak Supriyana bahwa kegiatan sosialisasi ini kita adakan di luar jam kuliah ya, di luar jam kerja. Karena seperti tadi kita ingin perkuliahan berjalan secara optimal ya, sehingga sosialisasi ini sebenarnya bersifat resmi dan santai ya. Jadi bisa adik-adik sambil melakukan aktivitas dan juga mendengarkan apa yang akan disampaikan Pak Supriyana. Nah, sosialisasi ini sangat penting adik-adik ya, karena untuk memberikan gambaran adik-adik sekalian dalam menjalankan mata kuliah praktek kerja lapangan ya. Nah, sekarang PKL akan dilaksanakan di akhir semester ganjil ya, dalam di waktu akhir semester ganjil 2006-2027 itu sekitar tanggal 20 Desember sampai dengan 20 Februari ya. Secara detail nanti Pak Supri akan menjelaskan. Ya, kita adakan di periode itu dengan harapan adik-adik semua
sudah mendapatkan materi cukup ya di kampus untuk nanti di dunia kerja, dalam hal ini di tempat praktek, itu bisa untuk menangani atau memberikan bantuan teknologi di perusahaan yang adik-adik praktek kerjakan di sana ya. Sehingga bekal 5 semester itu harapan kami di kampus bisa untuk menjadi bekal kompetensi adik-adik untuk bisa membantu mitra PKL dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Nah, skema kita di prodi untuk kedepannya itu tetap ada magang berdampak ya. Jadi memang kita mengharapkan mahasiswa itu memiliki pengalaman belajar di luar kampus sesuai dengan arahan dari pemerintah ya. Sehingga kegiatan ini kita akan lakukan di semester 6 adik-adik ya. Nanti rencananya semester 5 adik-adik semua tetap menjalankan kuliah ya. Kemudian semester 6 itu silakan untuk melakukan magang berdampak di mitra yang sudah memiliki MOU atau PKS gitu ya. Nah, sehingga dari diskusi di prodi itu harapannya jika adik-adik memang berkeinginan untuk magang berdampak nanti di semester 6 itu mitra yang sekarang dijadikan tempat PKL ya dipastikan sudah memiliki MOU PKS Universitas Udayana sehingga nanti bisa lanjut kemudian di skema magang berdampak di semester 6 ya. Tapi dengan topik permasalahan yang tentunya berbeda antara PKL dan juga magang berdampak nanti ya. Sehingga itu konversinya kita akan berikan atas magang berdampak itu 20 SKS ya, sehingga adik-adik bisa untuk full berdedikasi atau mengabdikan kemampuan ya di bidang IT untuk memberikan dampak positif di tempat magang seperti itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan apakah boleh saya menjalani kuliah di kampus, silahkan ya, karena itu bersifat opsional. Tapi dari kita di universitas mendorong adik-adik untuk bisa merasakan bagaimana kegiatan belajar di luar kampus ya, sehingga nanti ketika adik-adik sudah selesai kuliah, adik-adik sudah siap dengan pengalaman di dunia industri ya, sehingga tidak ada tuh istilah mahasiswa hanya hebat di teori tapi di praktikumnya nol ya, kan ada orang seperti banyak bilang seperti itu. Nah, sehingga harapannya adalah di magang berdampak itu adik-adik bisa memposisikan sebagai entah itu praktisi ataupun entrepreneur ya di dunia industri, sehingga bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nantinya setelah kuliah itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa, dia sudah siap untuk terjun di dunia industri, seperti itu harapannya ya. Nah, sehingga kalau misalnya adik-adik nanti akan melanjutkan apa yang ada di tempat PKL menjadi magang berdampak itu kita membuka untuk peluang seperti itu ya. Pada intinya dari prodi berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik ya untuk mahasiswa. Nah, kaitannya dengan itu juga kita sudah ada workshop adik-adik ya, yang kemarin tuh workshopnya diikuti lebih banyak ke angkatan yang muda-muda 25, 24 itu, tapi yang dari angkatan mohon maaf ini yang 24 sudah ya, sehingga harapannya yang 24 juga bisa mengikuti workshop yang ada di prodi yang kita datangkan khusus dari dunia industri. Lagi-lagi kaitannya sama dengan PKL ya. Kalau PKL dan juga magang berdampak itu mahasiswa kita terjunkan ke dunia industri. Nah, kalau workshop dan kuliah tamu itu dunia industri yang kita datangkan ke kampus. Nah, harapannya apa? Harapannya sama seperti tadi. Jadi adik-adik sedari dini sudah berinteraksi sama yang namanya dunia kerja yang nyata gitu ya. Sehingga apa yang dikerjakan di kampus, didapatkan di kampus itu secara gamblang, jelas, nanti gambarannya tujuannya apa saya belajar ini, nanti di dunia industri itu seperti apa yang mereka butuhkan itu nyambung gitu ya. Nah, mungkin seperti itu gambaran dari paparan singkat saya ya. Silakan nanti dilanjutkan oleh Pak Supri ya terkait dengan teknis bagaimana jadwalnya ya, mekanisme pengajuan
PKL-nya ya, kemudian apa yang menjadi catatan-catatan di dalam PKL, kemudian bagaimana untuk pelaporan sampai dengan ujian nanti, ya. Seperti itu. Jadi semangat semua adik-adik ya. Jadi kampus ini merupakan kampus adik-adik semua. Jadi kalau ada kritik dan saran silahkan untuk disampaikan ke Pak Supri yang untuk nanti kami diskusikan di internal prodi juga para dosen untuk bisa mereview atau merevisi sesuatu yang belum sempurna ya sehingga menjadi sesuatu yang semakin baik setiap tahunnya. Ya. Mungkin seperti itu sambutan singkat saya Pak Supriyana. Silakan untuk dilanjutkan lagi ke agenda berikutnya. Ya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Wassalamualaikum Santi Santi. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Widi, Bapak KPS Informatika atas sambutannya. Baik, kita lanjutkan ke agenda yang kedua, tapi sebelum itu, tanpa mengurangi rasa hormat, jika Bapak KPS ada kepentingan atau kesibukan lain, boleh meninggalkan ruangan atau room. Tapi jika ada waktu yang senggang, silakan boleh tetap bergabung bersama kami. Terima kasih Pak KPS. Ya, terima kasih Pak Oke. Supri. Jadi Pak Supri dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, mohon maaf saya harus berangkat lagi ya karena ada agenda di jam 7:30. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menemani sampai akhir Pak Supri ya. Tapi saya percaya Pak Supri bisa untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa dan jika ada hal yang masih membutuhkan kebijakan prodi nanti akan dikomunikasikan Pak Supri ke KPS seperti itu. Ya, Pak Supri ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Widi atas ininya sambutan ini. Sama-sama. Saya izin live Pak Supri ya. Terima kasih banyak Pak Widi. Baik, untuk semua kita masuk ke agenda yang kedua. Saya akan sebentar. Saya tadi belum mempersiapkan absensi untuk kegiatan kita pada malam ini, tapi sudah saya baru saja saya siapkan. Sebentar, izinkan 1 menit ya untuk mengedit sedikit ininya, biar nanti saya bisa bagikan pada saat akhir sesi. Oke. Sebentar ya.
Oke, sudah ya. Baik, maaf tadi lagi eh, menyiapkan absen. Kita lanjut saya bagikan materi dulu. Ya, eh, materi bisa dilihat. Bisa, Pak. Baik, baik. Terima kasih semua sudah angkatan 2024 ya, sudah bergabung di sosialisasi pada malam hari ini. Jadi agenda kita atau agenda sosialisasi kita ini sebenarnya tidak terlalu formal ya. Jadi kita santai aja dan nanti bisa apa namanya diskusi terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan PKL, karena kegiatan PKL di periode tahun 2026 ini sedikit berbeda ya dengan tahun yang sebelumnya. Cuma terkait dengan luaran PKL itu kita masih sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Apa bedanya? Nah, ini nanti mungkin di timeline nanti saya akan jelaskan seperti itu ya, karena kita menyesuaikan dengan kalender akademik kita ada beberapa pergeseran seperti itu, dan juga kita kemarin memang ada beberapa catatan ya terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKL di tahun sebelumnya, seperti itu ya, di tahun 2025, 2024, kemarin 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu kita akumulasi sehingga kita atau komisi PKL di Prodi Informatika itu mengharapkan bahwa uh, ada perbaikan dan peningkatan gitu ya dari pelaksanaan kegiatan PKL di tahun-tahun mendatang seperti itu ya. Nah, mungkin juga terkait dengan dokumen ya, ini mungkin yang kita masih memfasilitasi mahasiswa melalui memang sudah dilakukan secara secara online gitu ya, tapi masih belum dalam sebuah sistem gitu. Nah, ini kita di Prodi saat ini KPS Bapak Widiarte itu sudah mendesain sistem terkait dengan komisi-komisi yang ada di Prodi Informatika. Kita kemarin sudah dikumpulkan terkait dengan kebutuhan di masing-masing komisi seperti apa. Kita juga diminta untuk mengirimkan alur kerja dari masing-masing komisi, sehingga nanti di sistem, jadi Prodi Informatika itu akan membuat satu buah sistem yang di dalamnya berisi komisi-komisi gitu ya, sehingga nanti akan memudahkan mahasiswa baik itu pendaftaran, kemudian pelaksanaan, kemudian pengunggahan dokumen. Nah, itu akan memudahkan sehingga tidak tercecer seperti itu. Mudah-mudahan sistemnya segera terrealisasi gitu ya. Mungkin tapi untuk PKL periode ini saya harap sih sudah bisa terrealisasi, tapi kita menunggu terkait dengan sistem yang saat ini masih dikerjakan seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan itu sudah terrealisasi untuk periode tahun 2026. Baik. Nah, kemudian dalam komisi PKL, nah ini jadi komisi PKL itu strukturnya tidak banyak ya. Jadi penanggung jawabnya itu adalah Bapak KPS sendiri, kemudian saya sebagai ketuanya, dan anggotanya itu adalah Ibu Alin Agung ya, yang ada di TU ya. Jadi mohon nanti kerjasamanya yang dalam teknis, terutama yang dokumen ya. Nah, ini supaya karena dalam struktur komisi PKL ini kan tidak banyak, apalagi Bu Alit dan Pak Agung juga tugasnya banyak gitu ya. Dan saya sendiri juga tugas tidak di komisi saja, itu ada mengajar, ada persiapan kita akreditasi juga,
saya ada jadi tim PIC juga di sana, kemudian saya juga ditugaskan di komisi publikasi seperti itu. Ya, jadi kita sama-sama memiliki tugas yang cukup banyak gitu ya. Dan untuk itu mohon kepada teman-teman mahasiswa nanti mohon kerjasamanya untuk terutama untuk kebutuhan dokumen ya. Jadi biasanya saya menyampaikan terkait dengan setiap tahapan itu kan selalu akan diinformasikan dulu, kemudian memberikan template ya. Nah itu saya harap nanti sesuai dengan template gitu ya, biar tidak berbeda dari template. Jadi diubah templatenya sehingga repot lagi nih, karena kalau yang angkatan 2024 ini kan yang gabung saat ini tuh udah hampir ya 116 mahasiswa ya. Nah itu sehingga kalau ada beberapa yang salah itu kan harus dikoreksi lagi ya sebelum nanti diajukan, karena untuk surat menyurat itu tidak hanya di prodi ya. Jadi di prodi itu sebagai pengantar, kemudian nanti yang mengeluarkan itu adalah fakultas gitu ya, sehingga untuk surat-surat ini tidak boleh ada yang salah, karena nanti begitu keluar itu akan tahapannya panjang lagi untuk memperbaiki gitu. Nah, sehingga dalam proses pengajuan dokumen, nah itu tolong diperiksa dulu. Jadi jangan mengcopy paste. Jadi misalkan menggunakan punya temennya, kemudian mengcopy paste tanpa mengkoreksi, nah itu yang riskan kesalahan, sehingga ketika dikeluarkan oleh fakultas ada kesalahan, nah itu harus dikoreksi lagi, membutuhkan waktu yang lama juga koreksi tersebut seperti itu. Nah itu ya, itu tolong diperhatikan ketika nanti dalam pemberkasan untuk kegiatan PKL ini ya. Jadi itu ya gambaran terkait dengan struktur dan juga tugas-tugasnya nanti. Nanti saling mengingatkan. Mungkin saya ada tidak ada ketidakjelasan gitu. Nanti silakan dikonfirmasi aja. Jadi kita membuat grup di uh, periode pelaksanaan PKL tahun 2026 ini. Tolong nanti koordinasi di sana ya. Jadi jangan personal gitu ya. Koordinasi aja di sana biar nanti semua tahu gitu. Sehingga saya tidak mengkonfirmasi lagi ke grup seperti itu ya. Baik, seperti itu gambaran awal sedikit terkait dengan struktur dari Komisi PKL ini. Nah, kemudian kalau kita melihat dari tujuan ini sudah ditekankan juga oleh Pak KPS tadi ya, bahwa apa sih tujuan dari pelaksanaan PKL ini? Ya tentu tujuannya kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan gitu ya apa yang sudah dipelajari di kampus ya, kemudian mendapatkan pengalaman juga mengimplementasikan pengetahuan atau teori-teori yang didapatkan di kampus di industri gitu ya, sehingga nanti kalian memiliki pengalaman nanti ya, pengalaman untuk bagaimana sih dunia industri itu sih, sehingga nanti ketika kalian menyelesaikan studi di informatika, nah itu kira-kira sudah ada gambaran, oh proses kerja atau alur kerjanya, alur bisnis di instansi itu adalah seperti ini. Nah, sehingga kalian akan mempersiapkan diri lebih awal nanti sebelum nanti memang kalian bekerja yang sebenarnya seperti itu. Ya, ya. Kemudian PKL juga melalui PKL mahasiswa diharapkan dapat memvalidasi, menguji dan mengimplementasikan keilmuan pada persoalan real di lapangan. Nah, jadi mungkin kalau secara teoritis di kelas gitu kan banyak kasus yang diberikan, apakah di lapangan juga sama gitu ya? Apakah teknik penyelesaian kasus-kasus atau case-case yang sudah diberikan di kelas di masing-masing mata kuliah seperti itu, apakah di lapangan juga teknik penyelesaiannya sama seperti itu, ataukah nanti ada pengetahuan baru nanti ya, terutama ya juga akan pasti akan didapat di lapangan atau di industri seperti itu ya. Nah, itu adalah tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKL. Ya, jadi karena mata kuliah PKL ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil gitu. Jadi
tidak seperti mata kuliah pilihan gitu ya. Jadi boleh tidak diambil, tapi ini harus wajib diambil. Dan mata kuliah PKL ini adalah mata kuliah yang SKS-nya kecil, 2 SKS, tapi periode pelaksananya panjang. Nah itu, jadi ini akan sangat melelahkan nih kalau kalau dihitung dari proses sosialisasi. Jadi kita tanggal 6 ini sudah berproses ya, terkait dengan kegiatan PKL ini ya sudah berproses. Nah ini akan sangat panjang karena nanti nilai PKL itu akan keluar pada saat kalian di semester akhir dari semester 6 gitu, karena PKL itu kalian akan input di KRS itu pada saat semester 6. Nah gitu. Tapi pelaksanaannya itu kita sudah mulai sebelum semester 6 dimulai gitu. Ya. Nah, itu. Jadi sangat panjang perjalanan kegiatan PKL dengan SKS yang 2 SKS gitu ya. Mungkin kalau uh, ini adalah mata kuliah pilihan ya mungkin tidak ada mahasiswa yang akan mengambil gitu ya. Tapi ini adalah mata kuliah wajib yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa gitu. Dan harus lulus gitu. Ya, karena kan tidak boleh nanti ada mata kuliah yang tidak lulus ya pada saat kalian sidang skripsi. Nah, itu nanti akan dicek uh, mata kuliah wajibnya apakah semua mata kuliah yang sudah 100 apa namanya kan 144 ya. Nah, itu dipotong 6 sebelum skripsi, apakah semua mata kuliahnya sudah lulus gitu ya. Baik, itu ininya tujuan dari PKL ya. Kemudian kita lanjut ke persyaratan PKL pada periode tahun 2026 ya. Nah, yang pertama ini adalah telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya 100 SKS lulus ya. Nah, kenapa? Ini yang mungkin sedikit berbeda dengan apa namanya dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya gitu ya. Jadi angkatan sebelumnya kan sebenarnya 100 SKS itu pada saat mereka terregister di KRS ya. Tapi sekarang tidak. Ya, di angkatan 2024 ini tahun 2006 mahasiswa sudah lulus 100 SKS lulus mata kuliah. Itu sudah lulus. Jadi kalau belum 100 SKS maka belum bisa melaksanakan PKL. Makanya kalau di periode yang tahun 2026 kemarin, mereka sebenarnya pada saat melaksanakan PKL itu baru 80 SKS lulus gitu. Nah, begitu mereka di semester 6 juga, jadi registrasi KRS-nya juga, registrasi KRS PKL itu juga di semester 6 ya. Dan itu yang kemarin kita salah gitu ya. Mungkin ada koreksi di sana, karena pada saat mereka melaksanakan PKL, nah itu mereka sebenarnya baru semester 4 gitu. Ya, baru semester 4. Jadi baru 80 SKS gitu. Nah, itu yang kemarin kita menjadi pertimbangan di rapat prodi ya. Jadi rasanya mahasiswa di semester 4 masih masih belum begitu apa namanya? Belum begitu layak gitu ya. Karena baru 80 SKS ya, sehingga yang tahun ini mahasiswa melaksanakan PKL itu harus 100 SKS lulus. Nah, kapan 100 SKS itu? Makanya tadi Pak KPS Pak Widiarto bilang bahwa kalian akan melaksanakan PKL itu di akhir semester 5 gitu ya. Jadi peralihan antara semester 5 dengan semester 6 ya. Jadi peralihan antara semester 5. Jadi karena kalau di semester 5 kemarin saya sudah mengkalkulasi berapa jumlah SKS ketika kalian menyelesaikan sampai di semester 6 ya, sampai di semester 5 ya, perkuliahannya itu adalah 101 SKS. Nah, ini sudah melebihi 100 SKS ya, sehingga kalian sudah layak untuk mengikuti kegiatan PKL ya, seperti itu. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu kan kita memberikan keleluasaan ya sebenarnya ya. Jadi boleh melaksanakan PKL itu sudah akhir dari semester 4 itu ya. Itu sudah boleh gitu.
tapi sekarang tidak. Ya, jadi kalian boleh melaksanakan PKL itu akhir dari semester 5. Nah, gitu ya. Jadi sudah lulus 100 SKS. Oke, nanti kita lihat ininya timeline dari kegiatan PKL kita, kapan periode pelaksanaan gitu ya. Jadi kalau di periode yang tahun lalu pelaksanaan itu kan kita berikan keleluasaan. Kalau di tahun lalu itu sosialisasi itu kita sudah mulai di akhir bulan Januari tahun 2025. Nah, jadi sosialisasi itu di akhir bulan Januari 2025 itu, jadi pada saat sosialisasi itu sudah mulai pembukaan pelaksanaan PKL. Nah, itu sampai dengan bulan Oktober ya tahun 2025. Jadi sampai bulan akhir Oktober gitu ya. Jadi selama periode Januari pada saat sosialisasi sampai dengan akhir Oktober itu kita berikan keleluasaan mahasiswa untuk melaksanakan PKL selama 2 bulan ya. Pelaksanaan PKL itu adalah 2 bulan ya, 2 bulan kalender gitu. Jadi selama rentang Januari sampai Oktober itu mahasiswa boleh memilih 2 bulan tersebut gitu ya. Jadi kita berikan keleluasaan seperti itu ya. Nah, karena sekarang ada pergeseran, kemudian kalian juga harus menyelesaikan di akhir atau boleh melaksanakan di akhir atau setelah semester 5, sehingga tidak bisa kita memberikan keleluasaan seperti itu karena waktunya yang pendek gitu ya. Jadi waktunya yang pendek. Nah, karena kalau nanti kita berikan di apa namanya uh, akhir dari semester 6 dengan semester 7, nah itu tidak bisa. Kenapa? Karena di sana ada KKN. Nah, itu biar tidak benturan dengan KKN. Kalau diberikan di apa namanya semester 4 atau semester 4 dengan semester 5 ya itu belum 100 SKS gitu. Sehingga kalian kita cuma punya 2 bulan kalender itu hanya di peralihan di semester 5 dengan semester 6 gitu ya. Jadi antara semester 5 dengan semester 6. Jadi 2 bulannya diambil di sana gitu. Kalian sudah 100 SKS dan tidak mengganggu nanti dengan kegiatan lain. Jadi kalau kita ambil di akhir semester 6 atau setelah semester 6 itu akan mengganggu KKN kalian gitu. Nah, sehingga itu kita tidak laksanakan di sana gitu. Kalau KKN-nya itu bukan di semester 6 7, mungkin PKL akan ada di sana, lebih leluasa ya karena waktunya lebih panjang di sana antara semester 6 dengan semester 7. Jadi waktu peralihan semester 6 dengan semester 7 itu lebih lama dibandingkan antara semester 5 dengan semester 6. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita lihat timelinenya. Kemudian itu yang pertama ya, telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya 100 SKS lulus. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan melaksanakan PKL pada komisi PKL. Ya, tentu kalian dinyatakan terdaftar gitu ya, terdaftar untuk mengikuti kegiatan PKL. Nah, ini harus mengajukan atau mendaftarkan diri dalam melaksanakan kegiatan PKL ini. Nah, ini nanti tentu komisi akan menyampaikan ya timeline, kemudian akan mengingatkan gitu ya, mengkonfirmasi di grup sehingga nanti tidak terlewat gitu ya. Nah, PKL dilaksanakan perorangan gitu. Ya, jadi tidak berkelompok ya. Jadi masing-masing orang atau masing-masing mahasiswa itu akan memiliki luaran PKL yang berbeda-beda gitu. Ya, nah itu ya. Ini masih sama dengan syarat dari periode tahun sebelumnya. Kemudian memiliki yang keempat, memiliki surat penerimaan atau izin pelaksanaan dari tempat PKL. Ya, jadi apa namanya bukti bahwa kalian sudah diterima di instansi PKL. Nah, itu ada surat penerimaan. Nah, bagaimana alur surat penerimaannya ini atau izin dari tempat PKL? Nah, ini mahasiswa akan mengajukan dulu permohonan melaksanakan PKL ke instansi tersebut. Kemudian nanti instansi itu akan merespon apakah nanti mungkin beberapa instansi itu ada seleksi ya, ada seleksi di instansi, kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi baru diberikan surat penerimaan gitu ya, atau surat izin melaksanakan PKL di instansi tersebut.
Tapi ada juga instansi yang memang apa namanya, dia tidak ada proses seleksinya gitu, ya. Jadi mungkin dari wawancara saja ya, pada saat observasi bahwa eh, apa namanya, penentuan kelulusan atau penerimaan atau izin pelaksanaan itu dari sisi wawancara pada saat observasi. Nah itu ya nomor 4. Kemudian yang nomor 5, dalam satu perusahaan atau instansi itu tidak diperkenankan lebih dari 2 mahasiswa melakukan PKL, kecuali ada izin dari komisi PKL. Nah, 2 mahasiswa di maksimal 2 mahasiswa ya dalam satu instansi, dan itu pun harusnya divisi yang berbeda seperti itu ya. Nah, kenapa kita membatasi, komisi membatasi? Nah, ini karena pernah ada kejadian di satu periode itu, rasanya peralihan antara waktu COVID itu ya, itu dilakukan secara daring PKL-nya. Nah, ternyata di satu divisi itu hampir 20 orang. Hampir 20 orang PKL. Nah, itu karena waktu itu sangat kredit ininya, uh, teknis pelaksanaan PKL-nya ya sangat kredit. Jadi komisi tidak melakukan filter gitu ya. Padahal sebenarnya waktu sosialisasi itu sudah ini ya, apa namanya, disarankan untuk tidak banyak di satu instansi gitu. Tapi memang tidak uh, menyebutkan 2 mahasiswa maksimal di instansi tersebut gitu. Sehingga apa yang terjadi, ternyata luarannya itu sulit untuk dikerjakan gitu. Jadi mereka mengerjakan satu proyek beberapa orang, memang tidak 20 orang ya, tapi satu proyek itu dikerjakan hampir 5 orang gitu. Ya, jadi setiap 5 orang diberikan satu proyek. Nah, ketika menentukan luaran, di situ kesulitannya. Karena apa? Karena luaran PKL itu kan berbasis dari proyek di tempat PKL ya. Nah, jadi hampir sama proyek mereka jadinya. Luaran mereka itu sama, luaran PKL. Nah, itu yang uh, kita tidak izinkan untuk apa namanya, melakukan PKL lebih dari 2 orang ya. Nah, itu untuk menghindari apa, luaran yang sama di instansi tersebut. Nah, itu ya, itu tolong dipahami. Nanti komisi akan memberikan juga daftar ini ya, daftar tujuan instansi PKL ya, untuk memudahkan kalian melakukan observasi nanti ya, sehingga nanti instansi-instansi yang mana sih yang sudah pernah uh, apa namanya, dilaksanakan PKL di Prodi Informatika gitu ya. Nanti itu kami di komisi ada daftarnya, silakan nanti daftar itu sebagai tujuan, tapi pastikan bahwa dalam satu instansi itu mungkin kalian nanti dalam kelompok angkatan ya, konfirmasi kalau dalam satu instansi itu udah ada yang diterima 2 orang di situ misalkan, jangan lagi ke sana gitu. Nah, itu silakan nanti koordinasi di satu angkatan untuk memastikan bahwa satu instansi tidak boleh lebih dari 2 orang ya. Kemudian yang berikutnya, nah kemudian pembimbing PKL ya. Jadi pembimbing PKL itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah dosen pembimbing, yang kedua itu adalah pembimbing lapangan ya. Nah, dosen pembimbing itu siapa gitu ya? Siapa yang menjadi dosen pembimbing dari kegiatan PKL ya? Jadi dosen pembimbing PKL itu adalah tentunya dosen dari prodi informatika ya, bukan dari prodi lain, dan bersedia memberikan bimbingan PKL. Nah, supaya nanti apa namanya, beban dari setiap dosen itu sama gitu ya, maka komisi dan prodi itu menugaskan dosen pembimbing akademik adalah dosen pembimbing PKL mahasiswa ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya dengan dosen pembimbingnya ya, karena nanti akan sering melakukan koordinasi gitu ya. Nah, tetapi nanti ada poin yang ketiga, apabila syarat pada, artinya dosen pembimbing itu yang ditunjuk itu adalah PA gitu ya. Apabila persyaratan butir 1 dan 2 tidak terpenuhi gitu ya, artinya dia tidak bersedia
memberikan bimbingan PKL, padahal dia adalah sebagai dosen PA gitu. Nah, itu nanti silakan konfirmasi ke komisi. Nah, komisi PKL dapat menetapkan kebijakan atas kebijakan lain atas persetujuan koordinator program studi informatika sehingga nanti bisa menunjuk dosen lain kalau seandainya dosen pembimbing akademik tidak mau memberikan bimbingan PKL. Kalau selama ini sih tidak ada ya, mudah-mudahan sih tidak ada. Jadi semua berjalan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan bahwa PA itu adalah sebagai dosen pembimbing PKL seperti itu ya. Nah, itu dosen pembimbing. Jadi kenapa membutuhkan dosen pembimbing gitu ya, padahal pelaksanaan kegiatannya itu adalah di instansi ya. Karena ini adalah berbasis luaran ya, PKL ini adalah berbasis luaran sehingga nanti untuk memenuhi luaran dengan baik gitu ya. Jadi harus koordinasi dan juga ketika nanti ada permasalahan di tempat PKL, jadi tidak langsung ke komisi, tapi ke pembimbing PKL dulu. Koordinasi dengan pembimbing PKL, apabila pembimbing PKL tidak bisa memberikan solusi, silakan nanti ke komisi, koordinasi. Apabila komisi tidak bisa, nanti ke Koprodi gitu ya. Jadi meningkat gitu ya di level atasnya ya. Jadi tidak sehingga nanti tidak dibebani lagi kalau misalkan semuanya ke komisi nanti sangat repot sekali. Jadi nanti silakan koordinasi PKL apapun itu terkait dengan pelaksanaan tentunya ya. Pelaksanaan PKL silakan koordinasi dengan pembimbing PKL ya. Di samping itu juga tentu dosen pembimbing ini adalah untuk mengarahkan kalian menghasilkan luaran PKL yang baik seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pembimbing lapangan. Jadi selain di kampus ya sebagai dosen pembimbing, ada dosen pembimbingnya, di lapangan juga tentunya ada pembimbing. Jadi pembimbing lapangan ini adalah yang nanti terkait secara langsung ya di lapangan ya, terkait dengan proyek, terkait dengan penugasan yang ada di lapangan atau di instansi gitu ya. Jadi pembimbing lapanganlah yang nanti akan mengarahkan gitu. Nah, pembimbing lapangan ini adalah pembimbing atau supervisor yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di tempat PKL. Ya, jadi nanti ketika kalian diterima di instansi, ya, kalian akan diberikan pembimbing lapangan. Nah, ini biasanya perlu konfirmasi juga ya, sehingga nanti ada surat yang perlu diajukan ya, mengajukan surat permohonan pembimbing lapangan ke instansi yang sudah di TTD oleh komisi PKL dan koordinator program studi ya. Jadi kalaupun misalkan masih belum ditentukan 1 minggu kok belum ada gitu ya, atau biasanya kalian boleh mengajukan kalau misalkan selama tahap awal gitu ya pelaksanaan PKL belum ditunjuk pembimbing lapangan, silakan nanti mengajukan surat permohonan sehingga nanti ada yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan kalian atau kegiatan mahasiswa di instansi tersebut itu ya selama melaksanakan kegiatan PKL, karena nanti selama kegiatan kan ada pengisian logbook ya. Nah, logbooknya itu nanti harus divalidasi oleh si pembimbing lapangan ini ya. Jadi setiap hari atau setiap hari efektif dalam pelaksanaan PKL itu kegiatan apa yang dilakukan, nah itu yang harus divalidasi oleh pembimbing lapangan itu. Nah itu jadi pembimbing lapangannya harus ada seperti itu ya. Nah itu adalah pembimbing PKL ya. Jadi ada 2 ya, dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Kemudian, nah ini kalau secara teknis waktu dan tempat PKL ya. Jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa pelaksanaan PKL di tahun 2026 ini dilaksanakan selama 2 bulan di instansi PKL ya. Jadi tidak berubah dari ketentuan atau SOP di pelaksanaan periode tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi 2 bulan itu nanti
dihitung tidak hari efektif ya, tapi termasuk hari tidak 2 bulan itu termasuk hari tidak efektif gitu ya. Makanya nanti waktu pelaksanaannya itu adalah selama 2 bulan kalender gitu ya. Nah, waktu pendaftaran PKL itu dilakukan mulai pada 6 April hari ini sampai dengan 18 Desember 2026. Jadi, kalian silakan melakukan observasi dulu. Jadi, mulai esok mungkin ya, itu sudah bisa melakukan observasi sampai di 18 Desember ya 2026. Nah, waktu pelaksanaan PKL itu kita akan mulai secara serentak. Jadi kalau periode tahun 2025 dan sebelumnya, pelaksanaan PKL itu kan bisa ditentukan secara fleksibel ya oleh mahasiswa. Yang penting berada di rentang Januari sampai Oktober, sampai 31 Oktober, kan gitu ya, di periode yang sebelumnya. Jadi mahasiswa boleh memilih 2 bulan itu di antara Januari sampai Oktober itu silakan yang mana bisa dikerjakan supaya yang penting tidak mengganggu nanti kegiatan akademik yang lain gitu ya. Nah, tetapi untuk periode tahun 2026 ini seperti yang tadi saya sampaikan, kalian boleh melaksanakan PKL ketika sudah lulus 100 SKS mata kuliah gitu. Nah, 100 SKS mata kuliah itu di semester berapa itu adalah akhir dari semester ganjil nanti ya. Jadi di akhir semester ganjil itu kalian baru bisa melaksanakan PKL gitu ya. Jadi akhir semester 5 ya, maksudnya maaf, akhir dari semester 5, setelah semester 5 gitu ya, setelah semester 5. Jadi kalau sebelum semester 5 masih belum memenuhi 100 SKS itu gitu, karena nanti kan itu akan dibuktikan oleh surat pernyataan dari dosen pembimbing PKL atau dosen PA ya. Jadi dosen PA itu nanti menyatakan bahwa mahasiswa atas nama A itu sudah memenuhi 100 SKS. Nah, itu akan ditandatangani oleh pembimbing akademi atau PA ya, sebagai dosen pembimbing PKL, bahwa menyatakan kalian sudah memenuhi 100 SKS. Itu nanti ada formnya gitu ya. Jadi kalau pada saat mendaftar itu nanti ada 2 form dari dosen pembimbing akademik dan 1 surat penerimaan PKL dari instansi. Itu adalah syarat kalian mengisi form pendaftaran. Itu adalah 3 dokumen itu yang nanti akan diupload. Ya, nanti saya akan siapkan dokumennya seperti itu ya. Sehingga pelaksanaan PKL itu akan dimulai dari 20 Desember sampai dengan 20 Februari. Ya, nah kenapa tidak Januari sampai Februari, Pak? Seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah koordinasi dengan dengan bagian akademik ya di fakultas. Ternyata untuk semester genap ya di semester 6 itu ada perubahan pergeseran pelaksanaan kegiatan perkuliahan ya. Jadi biasanya kan kita di semester genap yang yang sekarang ya semester genap juga ya sekarang ya. Itu kan biasanya Maret ya. Nah, kalau tahun depan semester genap ya, kalian semester 6 pada tahun depan nanti di semester genap tahun depan itu adalah dimulai pelaksanaan perkuliahannya itu adalah di bulan Februari gitu. Jadi 1 Februari kita sudah kuliah. Jadi bukan 1 Maret lagi gitu. Jadi ada pergeseran gitu. Ya. Nah, loh, ini kan berakhir di 20 Februari gitu ya. Nah, makanya tadi Pak Widi bilang, ya, Pak Widi bilang, kalau bisa, karena kalian kan, jadi gini, saya sedikit menyinggung terkait dengan MBKM juga ya, atau magang ya, magang berdampak ya, karena saya juga ada di komisi magang berdampak juga. Magang berdampak, apa namanya, magang berdampak di prodi informatika. Nah, ini
mungkin untuk mahasiswa masih belum disosialisasikan ya. Magang berdampak di prodi informatika itu tidak 2 semester lagi ya. Kalau yang tahun lalu itu kan 2 semester ya, di semester 5 dan semester 6 ya. Semester 5 dan semester 6 untuk angkatan 2023 tahun lalu ya. Nah, kalau yang 2024 ini nanti magang berdampaknya itu hanya 1 semester. Itu adalah di semester 6. Semester 5 itu nanti uh, berdasarkan informasi ya, mungkin nanti akan disampaikan secara langsung nanti oleh Pak KPS ya untuk ininya teknis terkait dengan ininya apa namanya magang berdampaknya. Semester 5 kira-kira kalian akan kuliah biasa gitu ya. Karena apa? Karena ternyata pengakuan sebagai mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus itu hanya 1 kali diakui gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan di semester 5 kalian magang, di semester 6 juga magang, ya pengakuannya tetap 1 gitu. Jadi rugi juga melaksanakan magang uh, di 2 semester tersebut. Maka dari itu Prodi mengambil kebijakan kira-kira nanti magang itu akan kita ambil di semester 5. Maaf, di semester 6. Nah, kalau di semester 6 magang, ya ini kan awal dari perkuliahan semester genap, semester 6 itu adalah 1 Februari. Nah, ini kan sampai 20 Februari akhir dari pelaksanaan PKL, sehingga kan akan ada 20 hari tidak bisa melaksanakan atau mengikuti perkuliahan di kelas gitu. Karena apa? Karena 1 Februari sudah mulai pelaksanaan perkuliahannya, sementara kalian 1 Februari masih di tempat PKL nih. Gitu. Nah, oleh sebab itu karena kalian di semester 6 itu sudah apa namanya mengambil magang gitu ya, semester 6 magangnya, kalian boleh melanjutkan magang sebaiknya melanjutkan magang di tempat PKL tersebut gitu. Jadi setelah PKL kalian lanjut dengan magang gitu. Ya. Sekaligus nanti kalian observasi nanti mencari tempat PKL itu juga mencari tempat magang gitu. Sehingga nanti akan lebih panjang waktunya. Nah, magang itu kan berarti ketika kalian magang ya ini kan tidak terganggu nanti ininya. Ya, kalau 20 Februari itu kalau kalian mengambil kuliah reguler ya berarti kalian harus sudah di kampus di tanggal 1 Februari gitu. Jadi kalau magang masih melanjutkan magang di tempat PKL-nya ya berarti kan aman ya meskipun selesai PKL-nya itu di tanggal 20 Februari. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi nanti uh, apa namanya magang untuk tahun 2026 ini ya jadi kok magang dari tahun depan ya angkatan kalian magang angkatan 2004 itu magang di semester 6 ya. Magang di semester 6 itu tidak boleh nanti studi independen ya. Magang dalam bentuk studi gitu ya. Tapi magang di instansi gitu jadinya ya. Jadi magang dalam bentuk studi itu masih kita izinkan untuk semester ini gitu ya. Tapi untuk semester berikutnya atau untuk angkatan berikutnya magang itu harus seperti dalam kegiatan PKL gitu ya. Nah, itu harapan kami nanti apa namanya kalian menentukan instansi PKL sekaligus nanti bisa menentukan sebagai tempat magang yang pasti bahwa lihat dulu syarat-syarat tempat magang seperti apa, mungkin nanti perlu untuk konfirmasi apakah nanti bisa dilanjutkan ke magang gitu ya. Tapi kalau misalkan mau di tempat lain ya silakan nanti itu sih gambaran sedikit terkait kalau misalkan mau melanjutkan PKL ini dalam bentuk magang nanti itu silakan seperti itu. Nah, karena kalau kita lihat di kalender akademik yang 2006-2007 ya di semester genap 2026-2027 di semester ganjil ya 2026. Jadi semester ganjil 2026-2027 itu kan kalian semester 5 ya. Nah, semester 5 itu akhir dari pelaksanaan kegiatan perkuliahan itu adalah di 20 Desember. Ya, di 20 Desember. Nah,
Maka dari itu kita mengambil startnya pelaksanaan PKL itu di 20 Desember gitu. Nah, kebetulan 20 Desember itu sebenarnya hari Minggu ya. Tapi kalian mungkin kalau ya harusnya nanti di serentaknya itu adalah di 21 gitu ya. 21 Desember ya. Jadi kalian melaksanakan PKL itu harus di tanggal 20 sampai di 20 Februari, 20 Desember sampai 20 Februari secara serentak. Karena sudah tidak ada waktu lagi di waktu yang lain selain waktu 20 Desember sampai 20 Februari ya 20 Desember 2026 sampai dengan 20 Februari 2027. Kalau di waktu yang lain itu nanti akan kebentur dengan apa? Dengan perkuliahan, dengan KKN tadi itu ya. Jadi ini yang mungkin waktu yang paling paling ideal ya yang mungkin bisa kalian sudah mengambil 100 SKS, lulus 100 SKS, kemudian tidak mengganggu kegiatan akademik yang lain, tidak mengganggu kegiatan termasuk kegiatan KKN gitu ya. Jadi ini yang paling ideal sehingga oleh sebab itu kalian lakukanlah observasi mulai tanggal atau mulai besok ya observasi sampai dengan apa namanya kalau kita lihat di poin yang kedua itu kan pendaftaran PKL itu dari hari ini sampai dengan 18 Desember gitu ya. Jadi lakukanlah observasi sehingga nanti di 18 akhir dari pendaftaran PKL ini sudah semua mahasiswa melaksanakan pendaftaran PKL, sudah semua mahasiswa mempunyai apa namanya surat penerimaan instansi ya. Tidak ada lagi yang tidak dapat instansi gitu. Jadi kalau ada yang belum dapat jangan mengkonfirmasi ke komisi di akhir dari pendaftaran. Konfirmasi 1 bulan atau 2 bulan sebelum akhir dari pendaftaran ini supaya nanti kita bisa lakukan strategi yang lain gitu ya. Tapi kita berikan kebebasan dulu ke mahasiswa, ke kalian untuk bisa mencari sesuai dengan mungkin apa namanya kira-kira saya mau PKL di instansi apa gitu. Jadi silakan lakukan observasi dulu. Kemudian kalau ada proses penerimaan silakan ikuti dan sampaikan bahwa kalian akan melaksanakan PKL di 20 Desember 2026 sampai 27 maaf kok 27 20 Februari 2027. Ya, sampaikan. Jadi artinya kalian uh, ikuti proses ininya seleksinya, tapi pelaksanaannya di 20 Desember sampai 20 Februari. Nah, itu disampaikan seperti itu sehingga tidak melaksanakan begitu selesai seleksi gitu ya, tapi pelaksananya itu di rentang tanggal 20 Desember sampai 20 Februari gitu. Jadi tidak ada di rentang yang lain ya, karena itu yang tadi ya pasti akan mengganggu kegiatan akademik yang lain nanti. Jadi ini adalah mungkin waktu yang paling ideal untuk menentukan 2 bulan kalian di instansi nanti. Ya, jadi kalau di luar ini itu nanti akan mengganggu gitu. Kecuali nanti memang kalian melaksanakan PKL ya mungkin apa namanya meskipun nanti tidak apa namanya tidak atau di luar ini mungkin nanti harus disesuaikan dengan perkuliahan gitu itu akan sulit juga karena kan PKL tidak apa namanya PKL itu kan sesuai dengan jam kerja yang ada di kantor atau di instansi tersebut ya sementara kita juga akan kuliah sesuai dengan jam kerja gitu kan itu akan sulit untuk membagi waktu gitu kecuali memang dari instansi memberikan izin gitu tapi kan tidak akan selama selama setiap hari efektif itu akan diberikan izin gitu karena harus kuliah gitu atau kecuali memang instansi itu memberikan pelaksanaan kegiatan PKL itu tidak harus di kantor gitu. Nah, tapi kebanyakan instansi itu harus di stay di kantor gitu atau harus berkantor gitu pelaksanaan kegiatan PKL. Nah, jadi itu sedikit terkait dengan ini ya pendaftaran dan pelaksanaannya ini yang harus dipastikan dulu. Jadi karena kita akan melaksanakan secara serentak kegiatan PKL, jadi lakukan observasi dan pastikan bahwa kalian sudah diterima
di instansi PKL sebelum akhir dari pendaftaran gitu ya. Sehingga kalian sudah aman melaksanakan, sudah aman instansi PKL-nya, sudah tidak sudah mengikuti sesuai dengan timeline yang ada di sini gitu ya. Kemudian poin yang keempat, proses administrasi PKL pada KRS itu kita akan laksanakan di semester 6 ya. Jadi karena di 20 Februari ini kan akhir dari pelaksanaan PKL ya. Itu kalian sudah masuk di semester 6 itu ya. Sehingga pada saat kalian registrasi KRS di semester 6 ya sudah langsung kalian menginputkan mata kuliah PKL-nya gitu. Ya. Kemudian yang poin nomor 5, ujian PKL itu akan dilaksanakan pada semester 6 secara serentak juga ya. Nah, itu kira-kira di bulan April. Jadi kita jadwalkan di bulan April gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Maaf, ini Aprilnya bukan 2026 ya. Ini Aprilnya 2027 ya. Nah, kemudian yang nomor 6, tempat ya. Nah, nanti kan kalian melakukan observasi gitu ya. Jadi tempat yang dikatakan sebagai instansi PKL atau yang memenuhi sebagai instansi PKL itu instansi apa saja. Nah, itu nanti selain nanti syarat instansi itu harus terpenuhi, kami dari komisi juga akan memberikan daftar instansi ya. Jadi silakan nanti boleh melakukan observasi ke daftar itu sebagai referensi aja ya. Nah, atau boleh di tempat yang lain juga. Nah, syaratnya apa? Nah, itu adalah sebenarnya kalau kita lihat di berbagai instansi ya, apakah itu perusahaan swasta, BUMN atau BUMD, lembaga pendidikan, organisasi, lembaga pemerintahan, perbankan, rumah sakit, industri, konsultasi software atau hardware, dan tempat lainnya yang berbadan hukum. Ingat, yang berbadan hukum. Ya, serta membutuhkan penyelesaian dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi, instansi itu tidak harus yang bergerak di bidang teknologi informasi. Instansi itu boleh tidak bergerak di bidang teknologi informasi, tapi di sana membutuhkan sentuhan teknologi informasi gitu. Ya, nah itu syaratnya. Karena kemarin kan mereka agak kesulitan gitu. Ternyata kesulitan menemukan instansi. Ternyata instansi yang mereka ini observasi itu adalah instansi-instansi yang memang bergerak di bidang teknologi informasi. Nah, itu kan terbatas ya. Jadi kalau PKL itu tidak seperti itu. Itu kalau kalian nanti melanjutkan ke magang, nah itu wajib nanti harus bergerak di bidang informasi karena itu adalah syarat dari magang berdampak di prodi informatika gitu. Jadi kalau kalian nanti melanjutkan setelah PKL itu ke magang, silakan nanti harus bergerak di bidang informasi gitu ya. Nah, kalau cuma nanti PKL saja, nah ini silakan nanti yang penting berbadan hukum ya, berbadan hukum, kemudian instansi dari berbagai instansi. Tapi nanti jangan warung ya. Jadi warung makan gitu atau ini, nah itu tidak berbadan hukum nanti. Ya, seperti itu ya. Dan pastikan juga apa sih eh, apa namanya apa sih tugas. Jadi pada saat observasi pastikan tugas yang kemungkinan nanti akan diberikan. Jadi itu yang yang tadi saya bilang bersentuhan dengan bidang teknologi informasi. Ya, jangan sampai nanti tugasnya itu di luar dari itu. Ya, biasa kan kalau yang kita sudah karena kita selalu melaksanakan monep ya. Di setiap akhir dari pelaksanaan PKL itu kita selalu monep, kita memastikan apakah mahasiswa yang melaksanakan PKL itu sudah sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ini bidang kita gitu. Bukan bidang kita, sesuai dengan permasalahan yang diselesaikan itu adalah memang membutuhkan bidang kita gitu. Nah, itu yang selalu kita observasi. Jadi jangan sampai nanti apa yang kalian kerjakan tidak ada hubungannya dengan ini,
dengan apa yang kalian pelajari di kampus gitu. Nah, itu kalian pastikan nanti pada saat observasi. Ya, jangan sampai nanti kalian disuruh fotokopi ini, fotokopi itu, bikin minuman ini, nah itu bukan bidang kita. Itu pastikan pada saat observasi. Kalau misalkan ada apa namanya tempat instansi PKL yang memberikan konfirmasi seperti itu, ya udah langsung aja tidak usah diambil gitu ya, karena itu nanti tidak ada gunanya gitu. Bukan tidak ada gunanya, luarannya sulit nanti. Karena kita kan berbasis luaran ya, luaran dari kegiatan. Jadi nanti di luaran akan kelihatan apa yang kalian kerjakan, proyek apa yang kalian kerjakan. Nah, itu akan kalian uh, tuliskan nanti di dalam luaran PKL gitu ya. Nah, itu waktu dan tempat PKL. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah luaran. Ya, luaran PKL periode tahun 2026 ini masih sama dengan luaran PKL di periode tahun 2005 dan 2004 dan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama itu adalah jurnal pengabdian yang kita akan terbitkan di jurnal Prodi Informatika ya. Jadi kenapa jurnal pengabdian? Karena PKL ini adalah salah satu implementasi ke masyarakat ya. Nah, itu dalam bentuk pengabdian ya. Jadi nanti kegiatan yang kegiatan yang dilaksanakan itu kita buat ini bukan jurnal penelitian ya, itu beda. Beda sekali. Jurnal pengabdian itu berbeda dengan jurnal penelitian. Jurnal pengabdian itu lebih ke mana? Lebih ke aktivitas atau kegiatan dari pelaksanaan PKL kalian gitu. Nah, itu yang nanti akan kalian terbitkan gitu. Ya, ke dalam jurnal nanti akan ada template dan juga nanti mungkin apa namanya? Ada contoh-contoh juga ya yang dikatakan sebagai jurnal pengabdian gitu ya. Jadi itu nanti lebih ke dalam yang penekanannya itu adalah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian itu sendiri. Dalam kegiatan PKL itu sendiri. Itu yang dituangkan dalam jurnal. Nah, kemudian ada laporan pengabdian dari kegiatan PKL. Ya, nah laporan pengabdian ini adalah apa namanya laporan kegiatan ya PKL selain dijadikan sebagai jurnal juga dijadikan sebagai pengabdian karena PKL ini nanti kan kita jadikan sebagai apa namanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya, meskipun nanti tidak langsung menyasar ke masyarakat secara apa namanya secara umum ya, itu masyarakatnya itu adalah instansinya gitu ya. Nah, itu jadi itu yang nanti akan kita ajukan sebagai pengabdian dan kita akan terbitkan nanti sertifikat pengabdiannya ya. Nah, nanti yang mengeluarkan itu adalah fakultas ya, fakultas MIPA ya yang akan mengeluarkan pengabdian laporan pengabdian. Dan juga apa namanya kita akan buat dalam bentuk laporan PKL juga ya. Nah, ini masih ada satu lagi luarannya, ada laporan PKL. Nah, ini laporan PKL ya nanti masih tidak di luar dari kegiatan PKL-nya, tapi laporan PKL itu masih sangat beririsan dari kedua luaran ini gitu. Ya, yang apa namanya? Yang isiannya itu adalah dari pelaksanaan seperti itu ya, keterlibatan atau kegiatan PKL yang kalian lakukan selama PKL gitu ya. Nah, itu juga dibuat dalam bentuk laporan. Jadi sebenarnya dari ketiga luaran ini beririsan gitu ya, karena ya satu kegiatan yang nanti akan menghasilkan tiga luaran gitu ya. Jadi termasuk luaran PKL, laporan PKL gitu. Nah, luaran PKL inilah yang nanti harus apa namanya dilaksanakan bimbingan sehingga menghasilkan luaran yang baik gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar luaran saja gitu ya, tapi dia memiliki kualitas dari baik itu jurnal, laporan pengabdian maupun laporan PKL-nya. Nah, itu yang nanti akan selalu membutuhkan pendampingan dari baik itu pembimbing di lapangan
maupun pendampingan dari dosen pembimbing untuk menghasilkan luaran yang baik seperti itu ya. Karena nanti luaran inilah yang nanti akan diujikan juga ya. Selain dari aktivitas kegiatan PKL, juga pada saat ujian PKL, luaran ini akan menjadi poin penilaian juga ya dalam menilai proses PKL kalian gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah timeline-nya, kira-kira timeline dari maaf, sebentar. Timeline dari kegiatan PKL itu adalah seperti ini ya. Jadi ini masih bisa berubah ya tanggal-tanggal yang sudah ditentukan ya, karena nanti kita akan menyesuaikan seperti itu. Jadi tapi kalau gambaran secara umum adalah seperti yang ada di ini ya, yang ada di timeline ini. Jadi yang pertama ini adalah hari ini kita melaksanakan sosialisasi ya. Nah, di sini kan ada peserta ya, ada genap dan ganjil, ada ganjil dan genap. Nah, siapakah mahasiswa yang nanti akan jadi kelompok ganjil dan ada kelompok genap? Nah, jadi kelompok ganjil dan kelompok genap itu akan sepenuhnya dibagi oleh komisi. Jadi nanti dalam proses observasi dan dalam sampai dengan pelaksanaan ini kan sampai pengumpulan ya, sampai monep itu bahkan sampai pengumpulan berkas akhir PKL itu sama semua ya. Jadi kelompok ganjil dan kelompok genap. Mungkin nanti pada saat di sini ya baru dibedakan kelompok ganjil dan kelompok genap. Nah, kenapa ada kelompok ganjil dan kelompok genap? Nah, ini kan sebenarnya untuk yang pertama luaran itu ya, yang luaran dari kegiatan PKL itu. Biar nanti tidak tertumpuk di satu periode ini volume di jurnal pengabdian. Nah, sehingga kita perlu membagi menjadi dua bagian kelompok gitu ya. Sehingga nanti kelompok ganjil yang mungkin bukan ganjil ya, tapi nanti karena kalian terregistrasinya di semester genap, mungkin nanti genap dulu ya. Genap itu nanti akan menerbitkan luaran jurnalnya di yang genap dulu, setelah itu nanti baru kelompok ganjil gitu. Nah, juga dalam pengabdian juga ya, laporan pengabdian yang tadi saya sampaikan akan sampai menerbitkan sertifikat pengabdian. Nah, itu kita di Prodi akan membagi dua, jadi setengah kelompok ya atau kelompok genap itu akan menerbitkan sertifikat pengabdian di semester genap gitu ya. Kemudian kelompok ganjil itu akan menerbitkan sertifikat pengabdian di semester ganjil. Nah, seperti itu. Sehingga nanti terdistribusi bahwa angkatan 2024 itu nanti terdistribusi luaran atau terbitan ini tentu setelah setelah pelaksanaan PKL ya, setelah pelaksanaan PKL supaya nanti di semester genap dan ganjil itu terdistribusi dari luaran pengabdian tersebut. Demikian juga jurnalnya ya. Tapi kalau misalkan laporan, nah itu laporan tidak kita tidak bagi sebenarnya ya. Jadi yang dibagi itu jurnal dan pengabdiannya. Jadi jurnal karena nanti di Jupita ya, jurnal pengabdian informatika itu nanti kan ada volumenya ya. Nah, sehingga nanti yang ganjil, yang genap itu akan diterbitkan di volume yang terbit di semester genap gitu. Kelompok yang ganjil itu akan diterbitkan di volume yang semester ganjil. Nah, seperti itu. Demikian juga yang pengabdian, ya, laporan pengabdian tadi. Laporan pengabdian kita akan terbitkan di semester ganjil, di semester genap dulu ya. Kemudian kelompok ganjil itu akan diterbitkan di semester ganjil. Nah, seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Pendaftaran itu akan kita mulai dari hari ini ya, April sampai dengan 18 Desember ya 2026. Pelaksanaan itu adalah
20 Desember 2026 ya sampai dengan 20 Februari 2027 ya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan MONEP secara serentak ya, itu apa namanya 1 atau 2 minggu sebelum akhir dari pelaksanaan PKL gitu. Makanya nanti MONEP-nya itu kita akan buka dari tanggal 1 Februari sampai dengan 20 Februari 2027. Jadi MONEP itu akan mengundang dosen pembimbing dan dosen pendamping ya. Dosen pendamping ini akan dijadikan sebagai dosen penguji ya dalam ujian PKL. Jadi mengundang 2 dosen untuk memonep kegiatan PKL setiap mahasiswa. Jadi nanti pada saat monep ya tentu nanti kalian akan memaparkan ya kegiatan PKL, kemudian proyek PKL-nya seperti apa, ya kegiatan PKL-nya apa yang sudah dilakukan, proyeknya sudah sejauh mana, kemudian bagaimana dengan draft dari luarannya, baik laporan pengabdian maupun draft jurnal dan laporan PKL. Nah, itu bagaimana? Nah, itu yang kalian jelaskan nanti ya, dan itu akan dinilai oleh apa namanya? Oleh dosen pemonep ya, dosen pembimbing dan dosen pendamping. Gitu ya. Jadi ini. Jadi kalian akan mengumpulkan mungkin yang wajib itu adalah ini dulu ya, draft paper, kemudian draft laporan pengabdian. Nah, pada saat monep nanti pastikan kalian mengambil dokumentasinya ya. Karena dokumentasi pelaksanaan monep ini kalian akan lampirkan pada laporan pengabdian dan juga laporan PKL seperti itu ya. Nah, setelah akhir dari pelaksanaan PKL di tanggal 20 Februari tahun 2027, kalian masih punya waktu sekitar 2 minggu ya untuk mengumpulkan berkas final ya, berkas final dari luaran PKL. Nah, kira-kira nanti kalian akan mengumpulkan berkas finalnya itu selama kita berikan waktu selama 1 minggu ya, dari tanggal 8 Maret sampai 12 Maret 2027 ya. Jadi nanti draft jurnal, draft laporan pengabdian, kemudian nanti ini mungkin perlu dikonfirmasi juga ya. Ini bukan rekognisi, tetapi nanti ada apa namanya surat serah terima ya, karena kalian mengerjakan proyek di tempat PKL. Nah, itu kira-kira nanti ini karena nanti untuk dokumentasi untuk ini ya, untuk akreditasi prodi ya. Jadi nanti ada surat serah terima proyek PKL ya ke instansi PKL oleh mahasiswa yang melaksanakan PKL. Nah, itu nanti ditandatangani oleh pimpinan dari mitra atau instansi PKL. Ya, nanti ini akan dikonfirmasi lagi atau apa namanya disiapkan berkasnya dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah mengumpulkan berkas akhir atau berkas final PKL, baru kalian mengumpulkan laporan pengabdian. Jadi laporan pengabdian ini yang akan kita terbitkan di semester genap oleh kelompok genap. Ya. Jadi kelompok genap, jadi kan sebenarnya pada saat mengumpulkan final ini semua kelompok sudah membuat draftnya ya, baik itu draft jurnal, draft laporan pengabdian, ataupun draft laporan PKL gitu ya. Sehingga pada saat mengumpulkan berkas laporan pengabdian tahap 1, nah ini dilakukan oleh kelompok genap karena nanti kita akan ajukan sertifikat dari apa namanya laporan pengabdian yang sudah dikumpulkan. Jadi di tahap ini kelompok genap sebenarnya tinggal mengumpulkan saja karena di sini sudah mengumpulkan ya draftnya di pengumpulan final PKL-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian baru setelah itu, nah ini di bulan April ya, baru kita akan melaksanakan ujian secara serentak ya. Itu kita mengambil sekitar 1 minggu ya pelaksanaan ujian karena ini hampir di 120 mahasiswa ya. Sehingga nanti kita akan membagi pelaksanaan ujian. Jadi ujian itu akan diikuti oleh semua mahasiswa ya, kelompok genap dan kelompok ganjil. Ya, seperti itu.
Nah, setelah ujian kalian akan melakukan revisi, ya. Jadi akan merevisi apa namanya draft papernya, baru kalian melakukan submit gitu ya. Jadi submitnya itu sebenarnya secara serentak aja, karena nanti uh, penerbitannya itu tentu nanti yang tadi ya sesuai dengan kelompok ya, genap dan ganjil ya. Jadi nanti genap itu akan diterbitkan di volume jurnal di genap, ganjil itu akan diterbitkan di volume jurnal ganjil seperti itu. Nah, setelah itu nanti baru di semester kira-kira di semester 7. Nah, ini baru kelompok ganjil ya. Kelompok ganjil melakukan ini submit laporan pengabdian untuk ini untuk menerbitkan sertifikat. Kalau tadi kan kelompok genap itu sudah di sini ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu kira-kira timeline-nya. Nah, ini akan kita sesuaikan dengan ini ya, karena mungkin bisa jadi ada perubahan tanggal seperti itu ya. Tapi ini adalah gambaran secara umum seperti ini. Nanti kalau ada perubahan itu akan dikonfirmasi lewat grup ya. Akan disosialisasikan lagi terkait dengan perubahan ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah prosedur pelaksanaan PKL-nya ya. Jadi bagaimana sih prosedur pelaksanaan PKL? Jadi yang pertama mahasiswa menentukan atau mencari secara mandiri ya mitra atau instansi PKL sesuai dengan syarat yang tadi. Jadi kalau tadi kita lihat syaratnya itu kan bisa di berbagai instansi tapi harus berbadan hukum kan seperti itu ya. Atau nanti dari komisi akan memberikan daftar atau list mitra sehingga nanti itu sebagai referensi untuk diobservasi seperti itu ya. Kemudian mahasiswa melakukan observasi ke tempat PKL. Nah, ini biasanya observasi itu eh, apa namanya? Mungkin bagi yang pertama atau mungkin ada kerabat mungkin bisa langsung melaksanakan observasi ya. Tapi kalau ini pertama ke instansi atau tidak ada kerabat di sana, kalian bisa membawa surat observasi. Tapi sebaiknya membawa surat observasi bahwa surat observasi itu menyatakan apa namanya? Artinya prodi memberikan memohon izin gitu ya. Ininya bahasanya di surat itu prodi mohon izin bahwa mahasiswa tersebut melaksanakan observasi PKL di instansi tersebut. Jadi observasi ini adalah untuk ini ya koordinasi awal gitu ya. Koordinasi awal apakah instansi tersebut menerima mahasiswa PKL, kemudian apakah pelaksanaan PKL itu bisa dilaksanakan di tanggal 20 Desember sampai 20 Februari seperti itu. Kemudian apa namanya? Kemudian konfirmasi terkait dengan pelaksanaan PKL kalau misalkan menerima mahasiswa PKL itu bagaimana teknis ini tugas dari mahasiswa yang melaksanakan PKL apakah sudah bersesuaian dengan apa namanya bidang ilmu kita gitu ya. Nah, itu yang harus dipastikan pada saat melaksanakan observasi. Jadi, sebaiknya sih membawa surat gitu ya. Tapi itu nanti ada draftnya yang nanti akan ditandatangani oleh Pak KPS seperti itu ya. Jadi kalian artinya secara resmi ke instansi bahwa kalian tidak ke sana sembarangan gitu ya. Tapi kalian ke sana itu sudah ada penunjukan dari prodi informatika bahwa ke sana meminta izin untuk melaksanakan observasi gitu ya. Jadi tidak langsung ke sana tanpa ya nanti mungkin instansi akan ini apakah benar ini mahasiswa informatika dari Udayana kan gitu nanti pertanyaannya dengan bawa surat kan berarti surat itu sudah menyatakan bahwa itu adalah mahasiswa informatika yang ingin melaksanakan observasi ke tempat PKL tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga mahasiswa mengajukan surat pengantar PKL ke instansi. Pastikan lokasi PKL menerima mahasiswa PKL melalui observasi yang sudah dilakukan. Ya, jadi sebenarnya setelah melaksanakan observasi, jadi observasi itu kan mengkonfirmasi dulu apakah di sana menerima PKL atau tidak gitu kan. Nah, setelah dinyatakan menerima PKL, silakan nanti selanjutnya membawa lagi surat pengantar PKL. Nah, surat pengantar PKL itu bunyinya itu adalah apa namanya memohon untuk
melaksanakan PKL di instansi tersebut. Nah, gitu. Jadi melalui surat pengantar PKL inilah dasar instansi mengeluarkan surat penerimaan gitu. Jadi kalau misalkan instansi itu ada proses seleksinya, ya silakan nanti diikuti sampai dinyatakan diterima di sana, dan itu nanti akan uh, instansi akan mengeluarkan surat penerimaan, karena itu adalah sebagai syarat untuk apa? Untuk melakukan pendaftaran PKL. Nah, sehingga ini di poin yang keempat ya. Jadi bila diterima di tempat PKL, mahasiswa mendaftar PKL ke komisi dengan melengkapi syarat. Yang pertama, surat keterangan diterima di tempat PKL, itu yang tadi ya. Yang kedua, surat pernyataan telah memenuhi syarat mengikuti PKL oleh dosen pembimbing. Jadi surat pernyataan ini ditandatangani oleh pembimbing bahwa mahasiswa tersebut sudah memenuhi, artinya sudah memenuhi 100 SKS ya, untuk mengikuti kegiatan PKL tersebut. Kemudian yang ketiga, surat permohonan PKL ke komisi PKL. Ya, jadi nanti yang ditantangin juga oleh dosen pembimbing ya. Jadi surat permohonan untuk bisa melaksanakan PKL gitu intinya ya, ke komisi PKL gitu. Jadi ada dua surat ini ya dari yang ditantangin oleh pembimbing. Sehingga pada saat pendaftaran yang dibutuhkan itu adalah 3 surat ini. Yang penting itu adalah yang pertama dulu gitu ya. Jadi kalau kalian sudah lebih dari 100 SKS ya, saya rasa dosen pembimbing tidak akan menghambat gitu ya. Jadi artinya mengizinkan kalau mencari surat B dan C ini. Tapi yang pertama ini yang perlu diobservasi dulu dari mulai besok ya mungkin ya. Mulai besok observasi sehingga kalian bisa memastikan lokasi PKL dan bisa nanti mendapatkan surat penerimaan PKL. Ya. Kemudian poin yang kelima, luaran PKL wajib dikumpulkan ke komisi selamat-lamatnya sesuai dengan timeline PKL 2026. Nah, itu yang tadi ya. Kemudian, jika mahasiswa tidak diterima atau ditolak di instansi PKL, maka mahasiswa membuat surat pengantar baru dengan menyertakan bukti penolakan di instansi tujuan PKL sebelumnya. Jadi gini, kalian tidak boleh membawa surat pengantar lebih dari satu instansi. Karena apa? Karena gini, karena kemarin itu ada mahasiswa yang mengajukan surat pengantar PKL lebih dari satu instansi. Ternyata diterima di 2 atau lebih instansi gitu ya. Nah, itu kan kalau harus dipilih salah satu, nggak mungkin kan dua-duanya akan diambil gitu ya. Berarti kan harus ada yang ditolak. Nah, yang ditolak itu akan menjadi presiden buruk bagi prodi. Kenapa? Karena loh, kenapa sudah diterima sekarang ditolak gitu jadinya. Sehingga kalian harus melakukan melakukan pengajuan surat pengantar PKL itu satu-satu gitu. Jadi kalau misalkan satu surat pengantar itu ditolak, baru nanti mengajukan ke instansi yang lain. Nah, ini nanti Pak Agung akan meminta ya, kalau misalkan kalian membuat surat pengantar yang kedua ke instansi yang berikutnya, harus ada surat, bukan surat ya, pernyataan ditolak ya. Apakah itu nanti secara tertulis atau ini ya, melalui pesan gitu misalkan, contoh atau email, ya silakan itu dijadikan sebagai bukti nanti untuk membuat surat pengantar yang baru gitu. Kemudian yang ketujuh, pelepasan dan pembekalan dari program studi dan komisi PKL itu akan dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan PKL. Nah, ini nanti mungkin akan kalau tahun sebelumnya sekaligus pada saat sosialisasi ya, nanti kami akan koordinasi dengan KPS karena ini kan pelaksanaannya secara serentak, beda dengan periode yang sebelumnya. Jadi kita bisa memberikan pelepasan ya sebelum pelaksanaan PKL tersebut. Kemudian yang ke-8, mahasiswa melaksanakan PKL, mengisi form aktivitas harian. Ya, jadi setelah dinyatakan diterima, mulai melaksanakan kegiatan PKL, jadi mahasiswa mengisi form aktivitas, memberikan form penilaian kepada pembimbing lapangan. Jadi selama aktivitas PKL itu kalian catat di form aktivitas harian yang nanti akan divalidasi oleh oleh pembimbing lapangan. Ya. Kemudian seminggu atau 2 minggu sebelum PKL
berakhir, itu kalian mengajukan surat akhir dari kegiatan pelaksanaan PKL sekaligus POM penilaian. Nah itu ya, sehingga nanti instansi itu akan mengeluarkan surat akhir PKL sesuai dengan timeline itu ya, dan juga memberikan nilai pada POM penilaian tersebut ya. Kemudian selama PKL peserta senantiasa berkoordinasi dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. Nah ini untuk yang tadi ya, untuk teknis pelaksanaan untuk mencapai luaran yang baik seperti itu. Kemudian yang 10, mahasiswa senantiasa melaksanakan PKL sesuai dengan SOP yang berlaku pada instansi depan PKL. Jadi ikuti aturan yang ada di PKL ya, karena nanti setiap instansi kan beda-beda ya SOP atau ini ketentuan yang berlaku di sana. Jadi jangan sampai nanti melanggar dari atau membuat membuat masalah gitu ya, sehingga nanti itu akan merugikan diri sendiri dan prodi dan universitas juga ya. Yang ke-11, mahasiswa melaksanakan PKL membawa nama baik program studi dan tidak membuat kesalahan yang merugikan prodi dan mahasiswa itu sendiri. Nah, ya. Jadi itu tolong diperhatikan sehingga PKL itu bisa berjalan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan dan juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian yang ke-12, mahasiswa melakukan monep kemajuan dengan mengundang dosen pembimbing dan dosen penguji atau pendamping tadi ya. Nah ini nanti akan ditentukan oleh komisi ke instansi PKL dalam mempresentasikan kegiatan dan luaran PKL yang sudah dikerjakan dan mendokumentasikan semua kegiatan tersebut. Nah itu ya. Itu monepnya 1 atau 2 minggu sebelum akhir dari pelaksanaan PKL. Nah itu tadi kan sudah ada ininya. Kemudian 13, pada tahap akhir waktu pelaksanaan PKL, mahasiswa mengajukan surat pengantar selesai PKL ini yang tadi ya, dan meminta penilaian dari POM nilai yang sudah diajukan sebelumnya. Kemudian mahasiswa mendapatkan surat selesai PKL dan nilai akhir dari pembimbing lapangan. Nah ini dalam amplop tersegel gitu ya. Nah ini adalah pengumpulan berkas akhir itu nanti selain luaran juga mengupload surat selesai gitu ya. Kalau pendaftaran tadi kan surat penerimaan ya. Nah, pengumpulan berkas akhir PKL itu adalah mengupload surat selesai PKL, nilai seperti itu yang diupload selain draft dari luaran. Kemudian yang 14, mahasiswa mengajukan perjanjian kerjasama dan bukti serah terima aplikasi PKL ke instansi. Ya, jadi ini kalau tadi ingin melanjutkan gitu ya, tapi sebaiknya tetap nanti ada penyampaian untuk bisa ini ya, untuk bisa melanjutkan gitu ya kerjasama PKL, karena nanti tentu untuk adik-adik kelas yang nanti akan melaksanakan PKL itu nanti sudah ada dasar kerjasama sehingga pelaksanaan di instansi itu bisa berlanjut gitu ya, dan juga bukti serah terima gitu ya proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa ya. Nah itu ada berita acara serah terima ke instansi gitu ya. Nah ini adalah sebagai dokumen untuk akreditasi program studi ya. Kemudian yang ke-15, mahasiswa membuat luaran PKL dengan berkonsultasi pada dosen pembimbing dan dosen pembimbing lapangan. Yang 16, mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing lapangan terlebih dahulu, baru berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Oke, nah itu alurnya ya. Jadi karena yang menentukan nanti atau yang tahu teknisnya itu adalah pembimbing lapangan. Kemudian 17, mahasiswa melakukan bimbingan ke dosen pembimbing dengan melengkapi POM bimbingan luaran PKL pada setiap bimbingan dan ditandatangani basah oleh dosen PKL. Ya, jadi nanti pada saat bimbingan dengan dosen pembimbing itu nanti ada formnya ya, sehingga berapa kali bimbingan seperti itu, nah itu nanti akan dicatat di formnya ya. Kemudian masing-masing mahasiswa mengumpulkan luaran PKL
ya pada G-form yang nanti akan dibagikan oleh komisi. Kemudian setelah luaran dipenuhi, baru nanti kita akan jadwalkan untuk mengikuti ujian PKL seperti itu. Ya. Nah, satu lagi terkait dengan dokumen. Jadi nanti saya harap dokumen itu memang dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Karena akan sangat sulit sekali ya bagi komisi ketika ada keterlambatan seperti itu. Ya, jadi karena ini mahasiswa banyak kan, ya angkatan kalian itu kan hampir 120 sekian gitu ya. Ada banyak peserta gitu. Sehingga itu yang tidak mungkin saya kontrol satu persatu gitu. Jadi ketika komisi meminta untuk mengumpulkan dokumen untuk bisa diproses nanti, nah, silakan mohon dengan sangat untuk kesadarannya bisa mengumpulkan dengan tepat waktu gitu ya. Karena ada beberapa memang ternyata pesan-pesan atau informasi yang ada di grup itu terlewat gitu ya. Jadi tidak mengumpulkan sehingga yang seharusnya surat tugas pembimbing PKL itu sudah keluar. Nah, ini ada mahasiswa yang belum keluar nih ya. Karena apa? Karena tidak mengumpulkan seperti itu. Ya, nah ini kan kalau tidak ada surat tugas pembimbing PKL, ya, surat tugas dosen pembimbing PKL, maka mahasiswa itu tidak bisa diujikan gitu. Karena dasar untuk melaksanakan ujian itu harus ada pembimbingnya dulu gitu. Harus dibimbing ya, selama pelaksanaan, baru nanti bisa dikeluarkan surat tugas ujian PKL gitu. Nah, sehingga oleh sebab itu dokumen-dokumen yang diminta nanti tolong nanti di diselesaikan atau dikumpulkan sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan format gitu ya, sesuai dengan template, jangan dirubah templatenya sehingga tidak repot lagi untuk memperbaiki gitu ya. Oke, saya rasa itu terkait dengan teknis pelaksanaan. Nanti kita akan lebih banyak juga berkoordinasi di grup ya, karena ini adalah akhir dari slide ya. Mungkin itu materi dari sosialisasi pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi berikutnya, itu adalah sesi diskusi. Saya berikan kesempatan untuk semua untuk bertanya. Mungkin ada uh, yang belum yang perlu diperjelas gitu ya dari penjelasan saya tadi, sehingga uh, sehingga teknis pelaksanaan PKL itu bisa dipahami dengan baik. Silakan. Ada? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik ya? Suara saya masih jelas ya? Masih Bapak. Halo? Oke. Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya, baik itu uh, tadi, apakah proses pendaftaran atau observasi mungkin ya, observasi pendaftaran, pelaksanaan atau luaran ya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan kepada Putu Arya Wisnu. Ya. Untuk meminta surat observasi itu nanti ke TU atau bagaimana ya Pak? Oke, ya. Jadi nanti gini, komisi akan menyediakan satu link drive gitu ya. Jadi di sana itu sudah ada semua surat yang dibutuhkan tadi. Jadi kalau kalian melakukan observasi, tinggal nanti mendownload template-nya, kemudian mengisi dan menyesuaikan tanggalnya. Baru nanti meminta tanda tangan gitu ya. Minta tanda tangan ke Pak KPS. Ya, sudah ada template-nya semua. Tinggal nanti di-download gitu ya. Nanti saya akan bagikan link drive-nya gitu. Ya. Begitu Arya, Wisnu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain?
Mungkin dari apa namanya, dari mitra mungkin ya, atau mitra atau instansi ya. Tadi kan ada maksimal 2 gitu ya. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nyoman Pradipta. Tadi ada dibahas mengenai tempat atau mitra PKL. Nah, misalnya itu kan kalau misalnya itu di luar Bali, apakah diperbolehkan, Pak? Oke. Ya, untuk mitra yang berada di luar Bali itu sangat bisa, ya, sangat bisa. Nah, tetapi nanti perlu diperhatikan, ya, karena ini kan kita punya periode pelaksanaan PKL yang serentak gitu ya. Jadi pastikan bahwa selama periode itu adalah ini pelaksanaan PKL itu selama periode yang sudah ditentukan itu gitu ya. Jadi nanti tidak dipotong karena ada apa namanya keberangkatan, kemudian persiapan dan lain sebagainya, sehingga nanti tidak maksimal 2 bulannya gitu. Yang pasti nanti di surat penerimaan itu tertera periode pelaksanaan PKL-nya, bahwa mahasiswa bernama A dengan NIM sekian diterima di instansi ini dengan selama pelaksanaan PKL dari tanggal sekian, dari tanggal 20 Desember gitu misalkan ya. Meskipun nanti mungkin ada dari tanggal 21 karena 20 Desember itu adalah hari Minggu ya. 20 Desember sampai dengan 20 Februari 2027. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau menurut saya ya sebaiknya kalau yang di luar Bali ya sebaiknya sih langsung mitranya itu adalah mitra ini ya, mitra magangnya nanti. Jadi lanjut aja nanti ke magang biar tidak terlalu ini ya, terlalu apa namanya, kalau hanya PKL saja ya sayang sebenarnya ya. Lanjutkan saja nanti ke ini, ke program magang berdampaknya gitu. Makanya nanti mitra yang di luar Bali ya silakan ini dulu apa namanya sesuaikan dengan apa syarat dari mitra di magang berdampaknya gitu. Jadi syarat mitra magang berdampaknya harus bergerak di bidang informatika ya. Jadi tidak boleh di luar itu gitu. Itu salah satu syaratnya gitu. Mungkin itu ya Nyoman Pradipta. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, ya, Bapak. Ya. Silakan yang lain. Sudah ya, ini sudah hampir 2 jam ya. Oke, nanti eh, apa namanya mungkin lebih banyak saya konfirmasi lewat grup nanti. Yang saat ini itu adalah surat observasi ya, surat observasi. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya observasi itu membawa surat ya, karena eh, biar secara resmi gitu. Kalau tanpa surat itu ibaratnya tidak resmi, nanti takutnya bukan tidak di apa namanya dikira nanti bukan mahasiswa gitu. Kalau secara resmi kan ada suratnya bahwa ya memang itu adalah memang yang observasi itu adalah mahasiswa informatika gitu. Dan kalau misalkan di satu instansi gitu ya melaksanakan observasi berdua, cukup nanti suratnya satu aja. Jangan setiap mahasiswa membuat surat yang sama. Misalkan kalian nanti melakukan observasi di mitra yang sama gitu. Ya, bareng-bareng aja nanti ya kesananya bareng untuk membawa satu surat gitu. Jadi tidak apa namanya? Tidak semua mahasiswa itu nanti membawa surat observasi kecuali nanti memang tempatnya beda ya. Sudah ada kalau kemarin uh, apa namanya ada di PKL periode tahun berapa itu ya, itu malah banyak yang di luar Bali ya PKL-nya, bahkan ada yang di Freeport di Jayapura ya, dan ternyata PKL di sana itu ada uang sakunya gitu. Nah itu ininya ya kalau di luar ya mungkin ya.
ada uang saku, ada uang makan gitu ya. Jadi ada memang beberapa instansi apa namanya memberikan uang makan ya, terutama ya uang makan. Ya, tapi mungkin jarang yang memberikan uang saku. Yang di Freeport itu yang memberikan uang saku. Uang makan untuk setiap kedatangan gitu ya, setiap hari efek kehadiran itu maaf, kehadiran. Gitu. Nah, itu yang ini ya. Dan mungkin saya perlu konfirmasi juga ada beberapa rumah sakit. Ini yang di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu malah harus membayar gitu. Waktu itu saya kaget. Ternyata ada instansi PKL yang harus membayar apa namanya pelaksanaan PKL karena ternyata di rumah sakit itu uh, harus memberikan mentor, harus mementori mahasiswa gitu, ya, memberikan ini materi gitu. Makanya itu yang menyebabkan ini uh, berbayar gitu. Itu di rumah sakit tertentu ya, jadi tidak di setiap rumah sakit. Cuma nanti silakan disesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang berbayar dan ini kan waktu observasinya masih lama ya, panjang ya. Silakan nanti apa namanya lakukan observasi yang sesuai dengan ini, sesuai dengan artinya mitra itu yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Ya, oke. Ada? Cukup ya semua? Jelas ya? Baik, kalau memang sudah cukup, saya rasa untuk sosialisasi pada malam hari ini kita akhiri. Oke, ya silakan. Ada tadi siapa? Raise hand? Ada, hilang ya? Mohon Cukup ya? maaf Pak, tadi ketekan Pak. Oh gitu, ya, ya. Oke, ya. Jadi Terima untuk kasih Pak. sosialisasi, ya, oke. Untuk sosialisasi hari ini kita akhiri ya, karena apa namanya? Saya rasa apa yang tadi saya sampaikan sudah jelas. Mudah-mudahan nanti uh, tidak ada yang miss gitu ya. Nanti silakan konfirmasi di grup nanti ya. Kalau misalkan ada hal yang perlu dikonfirmasi dan ditanyakan biar tidak salah nanti ya. Sehingga nanti saya akan ini saya akan jawab gitu ya di grup gitu ya. Nanti untuk dokumen itu saya akan koordinasi lagi. Untuk siapkan dulu ya, karena ini kan ada sedikit perubahan gitu ya di apa namanya dari periode sebelumnya gitu ya. Saya akan sesuaikan dulu. Setelah itu nanti mudah-mudahan besok sudah saya bagikan seperti itu. Ya, oke. Terima kasih banyak semua untuk kehadirannya. Ini jangan lip dulu karena saya belum berikan link absen ya. Jangan lip dulu. Ini udah beberapa yang lip. Saya tutup dulu. Ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada kegiatan sosialisasi malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan dan apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini karena waktu apa namanya? Waktu pelaksanaannya itu adalah serentak. Jadi saya dengan sangat memohon untuk memastikan bahwa jangan sampai nanti terlewat dari timeline yang sudah kita tentukan, ya terutama pelaksanaan ya. Jadi jangan sampai nanti belum apa namanya belum ada instansi gitu, belum keterima di instansi sampai dengan tanggal 18 Desember tahun 2026 ini. Ya, jangan sampai nanti ini tidak mengikuti timeline ini gitu. Jadi harus berarti kan PKL-nya itu tidak di periode ini gitu ya. Jadi nanti bisa jadi nanti lama gitu ya.
kalau misalkan mau di semester ganjil atau di semester 7 gitu, nanti akan berat itu. Kenapa? Karena di sana banyak mata kuliah pilihan yang kalian harus ambil. Kemudian kalian mau melaksanakan PKL itu akan sulit. Ya, akan sulit karena PKL itu harus di instansi. Jarang sekali PKL yang mengizinkan mahasiswa secara meremote ya kegiatan PKL-nya ya. Itu jarang sekali. Ya, maka dari itu lakukanlah observasi dari awal gitu ya untuk bisa memastikan lokasi PKL kalian nanti. Ya, jangan sampai nanti terlewat. Karena apa namanya kalau sudah terlewat gitu ya, karena ada beberapa orang di angkatan yang sebelumnya gitu ya, sampai sekarang belum PKL nih. Saya nggak tahu, nggak ada menghubungi komisi juga. Apa sih kendalanya gitu? Ya, gitu. Karena sudah lewat dari periodenya dia, angkatannya dia, itu sudah padat tuh jadwalnya. Makanya komisi kan mencari nih kira-kira mahasiswa bisa melaksanakan PKL di uh, rentang apa namanya? Rentang bulan apa gitu. Nah, ini yang paling paling masuk akal itu adalah di tanggal 20 Desember sampai 20 Februari ini gitu ya. Maka dari itu gunakan ini mungkin luangkan waktu untuk melakukan observasi ya, tentukan dulu di mana kira-kira mitra yang mau diobservasi gitu. Sehingga nanti silakan observasi. Jadi kalau misalkan ada kerabat silakan nanti di instansi tersebut bisa langsung gitu ya tanpa bawa surat observasi itu kalau di ini ya kalau ada kerabat ya kan biasa kerabat nanti akan ini akan mendampingi kira-kira nanti ketemu pimpinan untuk bertanya-tanya terkait dengan kegiatan PKL ya. Ya, selesai itu untuk semua nanti silakan koordinasi di apa namanya? Di grup nanti ya untuk bisa mengkonfirmasi apa yang perlu di ya. Nanti saya akan inikan juga berikan juga alur pelaksanaan PKL ya. Kalau secara ininya kan tadi sudah banyak saya jelaskan ya. Ada juga alur biar nanti lebih lebih ini ya, lebih terarah teknisnya kemana sih, apa sih yang harus di ini disiapkan lebih awal gitu ya. Itu nanti saya akan berikan di drive untuk dokumen-dokumen. Baik itu untuk sosialisasi kita hari ini, silakan lakukan absensi dulu di form absensi di kolom chat ya. Itu sudah saya kirimkan linknya. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi terima kasih semua kepada 118 tadi terakhir ya mahasiswa yang sudah join dan masih tetap ya stay untuk mengikuti sosialisasi ini. Semoga kegiatan PKL tahun 2026 ini untuk angkatan 2024 itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih dan selamat malam semua. Oke, roomnya saya tutup ya.